Dia bukan seorang miliarder, bukan alien, bukan juga keturunan dewa, tapi rakyat biasa yang berjuang di tengah ketidakadilan. Sebuah film yang harusnya bisa membuka jalan bagi jagat superhero Indonesia, tapi malah tenggelam begitu saja. Oh my god. Hi everyone, welcome back to Lord Film 99. Hari ini kita bakal ngomongin Gundala, Sang Putra Petir. Film yang digadang-gadang sebagai awal kebangkitan superhero Indonesia. Film ini punya segalanya, si brutal, karakter ikonik, dan kritik sosial yang tajam. Tapi kenyataannya, Gundala justru nggak mendapat perhatian yang seharusnya. Kenapa ya bisa begitu? Apakah ini kesalahan filmnya? Atau justru kesalahan kita sebagai penonton? Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya di Lord Film 99. Kalau udah, let's get started! Kita semua tahu tahun 2019 menjadi awal kebangkitan film superhero di Indonesia. Namun sayang, karena beberapa faktor, kini di tahun 2025, hype ini pun menghilang bagai ditelan bumi. Ya, faktor terbesarnya apalagi kalau bukan kita sebagai penonton. Namanya juga industri ya, mereka harus mengalah dengan selera pasar Indonesia yang masih bermain di sekitaran horor, komedi, dan drama. Jadi nggak heran lah kenapa film-film Indonesia itu ceritanya itu lagi, itu lagi. Oke lah, sebelum kita move on dari superhero Indonesia, saya tertarik sekali membahas karya sutradara Joko Anwar yang berusia kira-kira 6 tahun yang lalu. Ya, mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, Cinematic Universe sedang jadi tren besar sejak Marvel memulainya di tahun 2008. Dan beberapa studio besar seperti Warner Bros. Dengan DC-nya, dan lain-lainnya pun ingin mencicipi kesuksesan dengan stok properti mereka sendiri. Nah, Gundala adalah bagian dari proyek besar Jagat Bumi Langit, sebuah cinematic universe yang dibuat oleh Bumi Langit Studios. Gundala sendiri diciptakan oleh sosok kreator Harya Suraminata atau lebih dikenal sebagai Pak Hasmi. Gundala dibuat Hasmi pada tahun 1969. Pertama kalinya saat itu karakter Gundala diperkenalkan dalam komik edisi pertama Gundala Putra Petir. Nah, film Gundala ini bisa dibilang sebagai langkah pertama menuju semesta superhero Indonesia. Film ini berfokus pada Sancaka, seorang anak buruh pabrik yang hidup dalam keterbatasan. Meski begitu, ia tetap mempunyai keluarga yang harmonis. Hingga suatu hari, ayahnya dibunuh dalam aksi demonstrasi buruh karena dianggap sebagai provokator utama dalam demo tersebut. Gak lama setelah itu, ibunya lalu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, dengan harapan bisa menafkahi Sancaka. Namun naas sang ibu tak pernah kembali. Dengan penuh kesedihan, Sancaka pun pergi meninggalkan rumah dan mencari arti kehidupan di dunia luar yang siap menerkamnya. Dia pun bertahan hidup di jalanan dan bertemu Awang, seorang anak jalanan yang jago berkelahi. Awang pun mengajarkan satu prinsip hidup yang ia pegang. Berhenti ngurusin urusan orang lain kalau nggak mau celaka. Jangan ngurus urusan orang lain. Kalau kamu ngurus urusan orang lain, kamu bakal kena juga. Sejak saat itu, Sancaka hidup dengan prinsip acuh tak acuh terhadap dunia. Hingga suatu hari, ia bertemu Wulan yang perlahan membuka matanya untuk kembali peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan di saat yang sama, muncullah Pengkor. Panggil saja saya Pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Ia adalah sosok cerdas dengan luka batin dan fisik yang ia alami. Berbeda dengan Sancaka, Pengkor yang juga tumbuh dalam penderitaan, memilih jalur balas dendam. Dia membangun jaringan mafia politik dan bisnisnya yang bisa mengendalikan negara dengan sangat mudah. Dari sini, konflik antar Gundala dan Pengkor pun gak terhindarkan. Seperti banyak film Hollywood, Gundala menggunakan struktur skenario 3 babak. Babak pertama, pengenalan, babak kedua, konflik muncul, dan babak ketiga, resolusi. Di babak pertama, Joko Anwar tahu cara memperkenalkan karakter dengan cara efektif dan gak membosankan. Misalnya, karakter antagonis Pengkor diperkenalkan bukan dengan narasi panjang, tapi lewat dialog dan adegan flashback yang membuat kita lebih memahami motivasinya. Hasilnya, penonton bisa cepat terhubung dengan setiap karakter tanpa harus dijejali informasi berlebihan. Semua dikemas dengan padat dan engaging. Mulai dengan kehidupan Sancaka kecil sampai ia dewasa, pace atau tempo yang disuguhkan juga sangat rapi di babak pertama ini.
Joko Anwar sangat cerdas membuat hook di film ini dengan sangat rapi. Bisa dibilang ini adalah bagian terbaik di film ini. Nah, masuk ke babak kedua, disinilah Gundala mulai terasa sedikit bertele-tele. Mulai dengan Sancaka yang masih ragu untuk bertindak walau sudah dihajar berkali-kali, misi mencari pelaku pembakaran pasar yang terasa sedikit melenceng, kemunculan karakter tambahan seperti pemain biola, anak angkat Pengkor, yang sebetulnya nggak membawa kita kemana-mana. Seandainya konflik ini bisa lebih fokus pada transformasi Sancaka menjadi Gundala, film ini bakal terasa lebih solid. Nah, akibat dari konflik yang kebanyakan dan bertele-tele ini, maka tempo film di babak ketiga terasa dipercepat secara brutal. Padahal, babak pertama sudah dibangun dengan sempurna, tapi sayangnya resolusi film ini terasa sedikit terburu-buru karena durasi yang terbatas. Perlu dicatat memang kelemahan dari Joko Anwar terletak pada resolusi film yang terasa begitu saja. Maksudnya adalah tempo filmnya kurang konsisten di bagian akhir. Entah saya saja atau ada yang setuju dengan pernyataan saya barusan. Coba kita diskusi di kolom komentar. Oke, terlepas dari babak ketiga yang kurang sempurna ini, apakah membuat film ini jadi sampah? Enggak sama sekali. Karena film ini menawarkan lebih dari sekedar film superhero. Film ini membawa kritik sosial dan budaya Indonesia yang selama ini kita kenal, belum lagi elemen humor yang disisipkan dengan pas. Aku pun masih ingat salah satu joke di mana Sancaka menjelaskan tentang petir secara sains, lalu seorang anak kecil bertanya, "Tahu dari mana?" Sancaka menjawab ketus, "Baca." Satu bioskop tertawa dengan lantang. Ya, itu memang lucu dan menggelitik, tapi juga pas dengan budaya kita, yakni malas membaca. Hehehe. Lanjut. Meskipun Gundala bukan film yang sempurna, tapi ada satu hal yang bikin film ini berbeda dan istimewa dibanding film superhero Indonesia lainnya. Poin itu adalah relatable. Gundala ini bukan miliarder, bukan alien, bukan anak raja dari negeri penuh vibranium. Dia hanyalah seorang dari kalangan rakyat biasa yang tumbuh dengan sederhana. Ia bekerja sebagai seorang satpam di pabrik dan tinggal di rusun. Kehidupan yang sangat familiar dengan kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia. Dunia Gundala terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata kita. Ada preman pasar yang suka malak seenaknya, ada mafia yang mengendalikan ekonomi dari belakang layar, ditambah action silat yang mengingatkan saya dengan film The Raid. Pokoknya semua yang ditampilkan itu Indonesia banget. Dan yang paling penting, Gundala bukanlah sekedar kisah orang baik versus orang jahat. Film ini juga menyampaikan kritik sosial yang tajam tentang kondisi bangsa kita, tentang masyarakat yang makin hari makin gak peduli satu sama yang lain, gotong royong yang mulai luntur, masyarakat yang mudah disetir, dan masih banyak lagi. Sebuah film jagoan dengan paket lengkap. Karakter Gundala yang kita bisa relate, action yang memanjakan mata walau minim CGI, sampai kritik sosial yang tersampaikan. Hingga kita dibawa ke satu titik bahwa negeri ini memang benar membutuhkan seorang patriot. Dan buat kita semua, mungkin sekarang saatnya kita juga ikut berjuang dengan cara kita masing-masing. Asik. Oke, sekian dulu pembahasan kita dengan Gundala Sang Putra Petir. Kalau kalian suka video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya. Oke, until next time.